dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, menutup apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini hari Selasa tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 September 2024. Ana Bobi Abu Halid seperti biasanya membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabi Elsi Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabi Elsi Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami melalui Facebook maupun YouTube, silakan juga untuk dapat bertanya melalui komentar kami. Insya Allah komentar tersebut juga atau pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui aplikasi di handphone Anda, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan di mana Anda berada, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami. Kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan izin bertanya, Ustadz. Mengenai muamalah, Ustadz, ada calon pembeli berniat mencari barang ke saya. Kemudian saya mencarikan barang tersebut. Setelah barangnya siap, saya serahkan barang tersebut ke calon pembeli kemudian membayarnya. Sedari awal calon pembeli meminta kisaran harga barang sekian rupiah harganya. Misalnya pembeli minta dicarikan mukena di kisaran harga 200.000. Maka saya akan mencarikan mukena di bawah harga tersebut kemudian saya ambil keuntungannya. Jadi harga mukena tersebut sampai di tangan pembeli di harga 200.000, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah muamalah seperti ini dibolehkan ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, jadi gambaran singkatnya, ada seorang calon pembeli, dia datang kepada seorang penjual, pemilik toko. Kemudian jadi dia pesan barang ini, barang itu. Jadi pesan barang ini barang itu. Nah, pemiliknya itu, pemilik toko nggak punya barang. Dia mencarikan barangnya, lalu menyerahkan kepada pembeli, calon pembeli tadi, dengan sudah mengambil margin keuntungan. Hal yang semacam itu dibolehkan atau tidak, tergantung akadnya, tergantung transaksinya, bentuknya itu bagaimana. Karena kalau ada orang ingin mencari sebuah barang yang barang tersebut tidak ada di tangan penjual, jadi barang yang dia cari saat dia cari itu nggak ada di tangan penjual, dan dia ingin untuk diusahakan mendapatkan barang itu, maka itu ada beberapa gambaran. Ini ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama pakai kaidah bay'us salam, pakai kaidah jual beli pesan barang kepada penjual. Nah, kalau pesan barang kepada penjual, transaksi dilakukan tatkala pas pesan. Tatkala pas pesan, syaratnya barang yang diperjualbelikan, yang dipesankan itu jelas ukurannya, jelas sifatnya, jelas modelnya, jelas ininya, jelas itunya, jelas itunya. Barang-barang yang jelas, misalkan pesan beras 5 kilo merek ini, nah itu kan jelas. Jadi pesan laptop merek ini dengan tipe ini gitu. Itu kan warnanya hitam, warnanya hijau, warnanya apa semacam itu. Jadi itu kan satu yang jelas. Tapi syaratnya kalau pakai akad bay'us salam itu uang cash di depan. Ini uang cash di depan. Itu yang pertama. Tapi dengan gambaran tadi berarti enggak. Ini bukan bentuk dari bay'us salam. Bisa menggunakan tipikal yang kedua. Tipe yang kedua menggunakan sistem ijarah. Sistem ijarah. Jadi, Mas, tolong saya carikan barang ini. Nanti jenengan tak kasih tip fee, gitu ya, tak kasih fee, mendapatkan hak sekian dan sekian. Jadi mendapatkan hak sekian dan sekian. Lalu uang diserahkan. Kalau kondisi kedua ini yang terjadi, maka yang carikan barang, pemilik toko itu nggak boleh menaikkan margin sekecil apapun, karena status dia adalah ajir. Status dia itu adalah orang yang diupah untuk mencarikan barang, dia sudah mendapatkan keuntungan dari sisi upah itu. Jangan kemudian ditumpuk-tumpuk dengan sesuatu yang lainnya. Yang ketiga, bisa menggunakan kaidah al-amru bisyira'. Jadi al-amru bisyira' itu minta untuk dicarikan barang, nanti dia akan beli, gitu gambarannya itu. Jadi minta dicarikan barang, nanti dia akan beli apabila barang itu sudah ada. Dan yang terjadi tadi dekat sekali dengan apa yang Anda gambarkan sekarang. Gambarnya begini, jadi A cari sesuatu barang ini nggak mesti ada di toko, karena barang yang jarang-jarang dibutuhkan orang. Tahu mau cari sendiri malas, atau mungkin dia nggak punya relasi, nggak punya kolega, nggak punya apa gitu. Dia datang ke toko, anggaplah toko B, Mas, aku butuh barang ini, ada nggak kamu? Gitu. Anggaplah bahasanya tidak, Pak, mau kena ya? Mau kena ada nggak? Nggak ada, Mas, nggak ada. Ya carikan barang ya, carikan barang itu. Saya butuh mau kena dengan warna putih, dengan warna hitam, kisaran harganya 200.000. Kisaran harganya itu 200.000. Dan nanti kalau barang sudah ada, tolong hubungi saya akan datang ke sini. Gitu. Jadi itu akadnya belum akad jual beli, itu masih akad minta disetok barang dan janji akan beli. Minta disetok barang dan janji akan beli. Akhirnya pemilik toko itu pergilah kulaan sambil cari barang yang
pesan tadi, dia dapat harga misalkan 180.000. 180.000 dilihat kabarnya barangnya bagus, kemudian dia bawa pulang. Nah, pada waktu sudah sampai rumah, dia telepon ke yang pesan itu, Mas barangnya sudah ada, silakan datang. Oh iya besok, silakan gitu ya, insya Allah besok datang. Ini Mas barangnya harganya berapa? 200.000. Nah, jadi ambil margin 20.000 tatkala itu. Kemudian orangnya lihat barangnya cocok, bagus dan layaklah dengan harga itu, lalu dia beli. Maka yang semacam ini transaksinya itu terjadi saat barang sudah ada. Transaksinya itu terjadi saat barang sudah ada. Jadi 1, 2, 3 halal. Jadi 1, 2, 3, tiga-tiganya halal. Dengan apa yang Anda beritakan tadi, apa yang Anda sampaikan tadi, pakai kaidah bai'us salam atau ijarah atau al-amru bisyira'. Nah, adapun yang keempat, kalau yang terjadi itu adalah sudah terjadi transaksi, tapi barang belum ada di tangan penjual, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi sudah dilakukan transaksi, padahal barang itu belum ada di tangan ini penjual. Mau dipakai jual beli pesan kok gak dibayar cash, jadi nggak jual beli pesan. Kalau mau dipakai ini nanti kok harusnya sudah paten, sudah transaksi, maka itu yang boleh. Tidak boleh masuk dalam kaidah sabda Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan menjual barang yang bukan milik kamu. Kamu jangan menjual barang yang bukan milik kamu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, ana Umahat dari Palembang. Ustadz, Afwan izin bertanya, sholat sunnah fajar dilakukan apakah harus setelah azan subuh? Kalau kita terbangun 10 menit setelah azan, apakah masih bisa lanjut sholat fajar ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Sholat sunnah fajar. Sunnah. Ini ukhti yang di Palembang ya. Jadi sholat sunnah fajar itu sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah azan subuh sebelum melakukan sholat subuh. Anu ulangi. Sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh yang biasa juga diistilahkan dengan sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, itu satu istilah. Ini sholat qobliyah subuh. Nah, itu adalah sholat yang dilakukan, sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah masuk waktu subuh, setelah azan subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh. Ini, maka di saat itu orang itu bisa melakukan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Maka dengan gambaran yang disampaikan tadi, terbangun 10 menit ba'da azan. Azan itu gak bangun-bangun ya karena kecapean, karena ngantuk, karena apa. Yang penting 10 menit setelah azan baru bangun. Lalu mau sholat. Apakah harus langsung sholat subuh karena harus terlambat? Ataukah masih sholat qobliyah subuh? Saya katakan lakukan sholat qobliyah subuh. Lakukan sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena pada waktu itu seandainya melakukan sholat qobliyah subuh masih sangat amat bisa. Karena hanya terlambat 10 menit. Kalau jenengan sholat di rumah misalkan ya itu masih bisa. Lakukan sholat qobliyah lalu sholat subuhnya. Ini lalu sholat subuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kita lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang masuk kepada kami dari seorang yang tidak menyebutkan nama yang berasal dari Lamongan Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Di tempat kita biasanya kan azan subuh ada 2 kali. Pertanyaan saya, ketika mau puasa, kita memulai puasa mengikuti azan yang mana Ustadz? Karena perbedaan waktunya lumayan lama. Terima kasih Ustadz. Azan subuh 2 kali. Iya. Zahir dari pertanyaan itu adalah antara satu masjid dengan masjid yang lain itu beda. Ya, bukan azan pertama dan azan kedua. Khair insyaallah. Oke. Kita bahas dari kedua sisinya, dari kedua kemungkinannya. Karena pertanyaan antum itu tadi di tempat saya azan subuh 2 kali. Ada 2 kali.
Apa azan membangunkan Ustaz ya? Ana belum bisa membayangkan apa yang beliau inginkan. Tapi yang penting ada pertanyaan itu mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maksudnya itu adalah di tempat kami azan subuh itu 2 kali. Dalam arti azan pertama sama azan kedua. Itu kemungkinan pertama mananya. Jika itu yang dimaksud, maka prakteknya kan begini. Kalau ada azan pertama sama azan kedua. Azan pertama sama azan kedua, berarti prakteknya itu adalah azan kedua itu pas waktu subuh. Azan pertama kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang malah 1 jam sebelum subuh. Jika ini maksud dari pertanyaan itu, maka jelas hukumnya. Patokannya adalah azan kedua, bukan azan pertama. Rasulullah SAW pernah komentar masalah ini dulu. Ini menyampaikan kepada kaum muslimin, para sahabat. Beliau mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu kalau azan itu masih malam. Gitu. Fakulu washrabu, silakan teruskan makan, silakan teruskan minum. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai yang azan itu ibnu Ummi Maktum. Karena Ummi Maktum itu azannya subuh, sedangkan Bilal azannya adalah azan pertama. Azan pertama yaitu azan sebelum masuknya waktu subuh. Kisarannya setengah jam, 1 jam gitu. Kisarannya adalah setengah jam sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jika itu yang dimaksud, tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud. Adapun kalau dimaksud itu adalah masalah lain, yaitu perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin, yaitu jadwal waktu sholat subuh yang beda antara jadwal pemerintah sama jadwal saudara-saudara kita Muhammadiyah. Yang saudara-saudara kita Muhammadiyah waktu sholat subuh itu adalah memundurkan waktu azan subuh 8 menit dari jadwal pemerintah. Bahkan ada ijtihad dari sebagian kalangan bukan 8 menit, malah 25 menit. Jadi malah 24 atau 5 menit. Nah, apabila yang dimaksudkan adalah ini, maka Anda katakan, ya akhi, ya ukhti, patokan waktu sholat subuh itu paten, jelas gamblang, yaitu terbitnya fajar. Jadi yang namanya waktu sholat subuh itu patokannya adalah terbitnya fajar. Terbitnya waktu sholat subuh. Ini terbitnya fajar. Lah, tapi kan orang zaman sekarang itu kalau mau azan mau apa nggak pernah lihat alam, nggak pernah lihat tanda-tanda alam. Patokan mereka adalah kalender, jadwal waktu sholat. Jadi jadwal waktu sholat atau bahkan kalau sekarang itu adalah patokan mereka malah HP. Ini aplikasi-aplikasi waktu sholat itu yang dijadikan patokan. Nah, apabila itu yang terjadi, maka dua-duanya sama-sama dhonni. Yang ngikuti jadwal pemerintah itu pun dhonni. Yang mengikuti apa yang dia putuskan itu juga dhonni. Itu juga kemungkinannya iya dan tidaknya itu masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Lah, dalam kondisi semacam ini, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ana katakan lapangkan dada, sudahlah. Yang azan mengikuti pemerintah ya semonggo, yang azan mundur 8 menit ya monggo, meskipun secara sikap kalau mau bersikap kehati-hatian untuk yang azan mengikuti jadwal pemerintah, maka jangan diiqamati kecuali sudah lewat 8 menit agar dipastikan bahwa sholat subuh itu dilakukan pada waktunya yang telah ditetapkan. Tapi kalau seandainya tidak semacam itu pun tidak masalah. Yang penting itu adalah murni ijtihad ya. Jadi tidak bisa dipastikan di hadapan Allah, kita nggak pernah tahu mana yang benar antara kedua sisi pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz. Beliau menambahkan Ustaz, maksud saya antara masjid Ustaz. Nah, iya. Perbedaan. Berarti itu yang kedua yang Anda maksudkan itu. Kalau semacam itu secara pribadi, dan ini yang kami amalkan di Al-Furqan, itu adalah ikuti azan pemerintah. Ikuti jadwal yang diberlakukan oleh pemerintah negeri kita. Kenapa ya kami mengambil kebijakan itu, akhi?
Jadi kami mengambil kebijakan itu, pertama, kalender waktu sholat, jadwal waktu sholat ditetapkan oleh pemerintah itu sifatnya dhoni, prediksi. Yang ditetapkan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah juga sifatnya prediksi. Kalau ada yang melakukan di tempat yang lain dengan cara yang lain, itu pun juga prediksi. Jadi sesuatu yang mestinya sama, tapi kemudian cara penetapannya itu berbeda dalam sisi pandangan ilmu astronomi. Ilmu, jadi astronomi. Maka di titik itu, ini nggak jelas benar salahnya, ini nggak jelas benar salahnya, itu juga nggak jelas benar salahnya. Maka cara pribadi, kami memilih jadi untuk mengikuti pemerintah kaum muslimin. Karena mereka yang hukum asalnya diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mentaatinya selagi tidak ada pelanggaran syariat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu yati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin di tengah-tengah kalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat berkesempatan untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang, di nomor 0812 5952 1312. Bagi Anda saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan kembali membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami. Pertanyaan dari Aki Aziz di Sidayu, Ustaz. Dia bertanya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya. Saya bekerja sebagai programmer Suatu ketika ada teman mau membagikan uang dari klien karena klien ingin memberikan rasa ucapan terima kasih telah dibantu oleh kita. Pertanyaan saya, bagaimana status uang tersebut? Apakah boleh diterima? Dan apakah semua hadiah dari klien tidak boleh dipakai atau ada batasan atau ada kondisi tertentu yang membolehkan kita menerima? Karena saya pernah mendengar kalau sudah menerima gaji dilarang menerima hadiah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Lohir dari pertanyaan antum, berarti antum itu karyawan. Nah, karyawan di sebuah perusahaan programmer. Ya, bukan programmer sendiri gitu, bukan. Yang kemudian ada klien gitu ya, ada customer yang meminta untuk dibuatkan program begini, program begitu. Lalu yang disuruh itu jenengan, ini oleh perusahaan itu yang disuruh jenengan untuk membuatkan itu. Otomatis tatkala jenengan yang disuruh, otomatis mau nggak mau interaksi dengan ini apa tadi customer tadi gitu ya. Anggaplah customer itu customer A gitu. Ini kan begini, bagaimana bentuknya, layak apa tidak, bagaimana modelnya, kurang apa, nambah apa. Nah, macam-macam itu kan mesti konsultasi. Sampai kemudian deal, anggaplah selesai dalam waktu setengah tahun. Misalkan buat aplikasi itu atau program itu selesai dalam waktu setengah tahun misalkan. Jadi kemudian si customer A tadi itu membayar harga apa tadi itu? Harga hadiahnya. Apa tadi itu? Harga program tadi ke perusahaan. Ini ke perusahaan. Dan jenengan sebagai programmer mengerjakan pekerjaan itu yang memakan waktu 6 bulan sudah digaji oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Lalu sama si A tadi untuk dikasih apa ya? Dikasih fee kan, dikasih fee. Entah wujudnya uang, entah wujudnya ini, entah wujud. Pokoknya jenengan tuh dikasih fee. Lah, perbuatan semacam ini ya akhi, itu yang dulu pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummal hulul. Hadiah untuk karyawan itu hulul. Jadi hadiah untuk karyawan itu hulul itu pengkhianatan. Jadi pengkhianatan kepada uang. Kenapa? Karena jenengan itu telah mendapatkan gaji dari perusahaan untuk melakukan kerjaan itu. Jadi 6 bulan jenengan kerja itu harus dapat gaji. Itu harus dapat gaji. Kalau memang mungkin semacam itu,
Yani dan via A itu lo nggak kenal sama antum, nggak kenal plus gitu ya, nggak kenal, nggak pernah ketemu juga mungkin baru pertama kali itu dan macam-macamnya. Kemudian dia tiba-tiba ngasih dari mana asal usulnya, kecuali adalah karena pekerjaan ini karena pekerjaan tersebut. Dari situ maka nggak boleh bagi antum untuk menerima hadiah itu, tidak boleh bagi antum untuk menerima hadiah tersebut. Lah, apakah nggak ada jalan keluar? Apakah nggak ada jalan keluar? Jalan keluar pertama, tolaklah hadiah itu. Jalan keluar pertama, tolaklah hadiah tersebut. Sampaikan kepada pihak klien itu bahwasanya gini, aturan perusahaan saya gini dan macam-macamnya, sehingga bisa ditolak. Ini. Apabila itu tidak memungkinkan, dan harus kita terima, ada jalan keluar sebenarnya bisa menjadikan itu ini menjadi halal, yaitu izin kepada pemegang kebijakan. Izin kalau dalam perusahaan mungkin izin kepada kepala apa ya, memegang kebijakan masalah semacam itu. Kepala apalah pokoknya kepala lah. Jadi kalau misalkan kalau di sekolah ya kepada mudir kepala sekolahnya, atau malah kalau di pesantren mungkin malah kepada ketua yayasannya gitu. Kalau kemudian diizinkan ya sudah selesai masalah. Jadi sudah selesai masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, jadi maka ini apa ya? Maka itu tidak boleh diambil dan masuk dalam sabda Rasulullah SAW, hadayal umal hulul. Jadi hadiah bagi apa tadi? Bagi karyawan yang telah mendapatkan gaji, maka itu maksudnya adalah masuk dalam hukum hulul, dan hulul itu pengkhianatan dalam apa ya? Dalam menerima uang. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari Ustaz. Baik, kita akan lanjut lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di pesan WhatsApp kami Ustaz. Beliau dari Bapak Abdullah di Surabaya Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, bagaimana menanggapi orang tua istri saya? Bagaimana menanggapi orang tua istri saya izin meminta istri saya cerai dengan saya tanpa uzur syar'i, padahal orang tua istri saya sudah kenal sunnah dan selalu menjelekkan saya di media sosial, dan juga ingin istri saya ini mendahulukan orang tua daripada suami. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertama ya akhi, pertama difahami hidup itu ya begitu, ada seneng, ada nggak seneng, ada ujian, ada anugerah. Fahami bahwasanya hidup itu begitu. Sunatullahnya dalam hidup itu begitu, tidak bisa kemudian stabil gitu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini berbolak-balik. Kadang senang, kadang nggak senang gitu. Makanya kalau senang ya jangan keterlaluan, kalau benci juga jangan keterlaluan. Hidup itu berbolak-balik. Ini habibaka hauna ma sayakuna baghidaka yaumamma. Kalau kamu cinta sama orang, cintailah sewajarnya saja. Bisa jadi loh dia nanti jadi musuh bebuyutan kamu. Kalau kamu benci sama orang, bencilah sewajarnya aja. Bisa jadi yang kamu benci mati-matian itu akan menjadi kekasih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang antum ceritakan tadi itu adalah ledakan api. Mesti ada penyulutnya. Mesti ada penyulutnya. Anda nggak percaya kalau tiba-tiba begitu, alasannya apa mertua berkata semacam itu? Kalau alasan Ustaz, mungkin itu mustahil. Itu mustahil. Mesti ono alasannya. Maka tolong ya akhi, antum cari tahu kenapa kok mertua itu bersikap semacam itu. Karena dengan kita tahu alasannya, maka nanti akan ya adalah jalan keluar untuk bisa nek wis ngerti penyakitnya, iso dicarikan obati. Tapi kalau penyakitnya aja nggak tahu, bagaimana mungkin kita akan carikan obat? Bagaimana mungkin kita itu akan carikan obat? Jadi tolong antum diskusikan sama istri baik-baik gitu ya. Ben-benak, suasananya gimana ben-benak gitu. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh orang tua, oleh mertua kepada antum itu apa? Kalau memang dari dulu nggak seneng, loh, kenapa kok sampai nikah? Kenapa kok sampai nikah? Berarti kan kasus nggak senengnya itu muncul pasca nikah. Lah sebenarnya yang terjadi itu apa? Diskusikanlah dengan sang istri. Kemudian caranya itu menyampaikan kebenaran kepada beliau itu begini begitu dan macam-macamnya, sehingga itu menjadi satu acuan. Jadi sehingga yang semacam itu menjadi satu kan pada hal-hal yang sebelumnya. Lah
Itu yang kedua gitu ya, cari akar masalahnya itu ada di mana. Cari akar masalahnya itu ada di mana, lalu kemudian didiskusikan. Bisa jadi masalahnya itu adalah masalah jangan-jangan orang tua itu hanya korban dari sikap antum yang cuek, yang ini, yang itu, yang kadang-kadang nyakiti, yang ini, yang itu, sehingga orang tua itu coba yang kalian nggak ngomong ini antum lihat. Jadi apa ya, sehingga kadang-kadang orang tua itu coba yang sama itu, sama menantunya ya, karena apa ya, jadi kita ngaji tapi ternyata ngini wae gitu ya, malah gak gelem kerja, gak gelem apa dan macam-macamnya. Bisa jadi masalah-masalah adalah semacam itu. Nah, jika masalah-masalah itu ada semacam itu, maka kita segera introspeksi diri untuk memperbaiki pada hari-hari ke depan. Itu yang kedua. Lah, apabila yang kedua ini pun sebenarnya sudah mampu, sudah kita lakukan, maka dalam kondisi yang semacam itu, antum ngomong istri baik-baik. Jadi istri ngomongi baik-baik. Ini bukan masalah milih dan milih gitu ya. Ini tuh masalah mengambil sikap syar'i. Mengambil sikap syar'i. Bagaimana seorang wanita mensikapi tatkala suami sama suami sama keluarganya itu bermasalah. Yang anda pahami dalam kondisi semacam itu, ini anti ikuti suami tanpa berbuat durhaka sama orang tua. Jadi sampai berbuat durhaka sama orang tua. Caranya bagaimana? Lakukanlah hal-hal yang itu menjadikan orang tua itu bisa mencabut apa yang dia inginkan. Jadi orang tua itu mempunyai satu fitrah yang ada pada semua orang tua, kondisinya apapun. Kepingin anaknya itu bahagia. Hanya kadang-kadang versi bahagia yang diinginkan oleh orang tua itu berbeda dengan versi bahagia yang diinginkan oleh anak. Lah, itu yang perlu dicari titik temunya. Sebenarnya masalahnya itu ada di mana. Tatkala ketemu, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala bisa dicarikan jalan ini keluarnya. Cobalah diajak diskusi, sharing yang baik-baik gitu, istri itu jadi diskusi yang baik tentang berbagai masalah kemelut yang ada di belakang hari ini, sehingga ini mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita, kekuatan untuk bisa mengatasinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan kepada kami. Baik, kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, masuk di pesan WhatsApp kami dari Bapak Yono Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Bolehkah kita tidak memberikan sedekah atau zakat kepada saudara kandung kita yang miskin karena dia tidak sholat Ustaz? Sudah kita serukan sholat tapi tetap tidak mau Ustaz. Ya, pemberian zakat itu antum tahu, ada yang diberikan karena kemiskinannya, kefakirannya. Tapi harus antum sadari, ada yang diberikan bahkan karena dia itu mu'allafah qulubuhum, orang yang perlu dilunakkan hatinya. Yang perlu dilunakkan hatinya itu gambarannya bisa jadi malah orang kafir yang dengan dikasih harapannya masuk Islam. Atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih goyah. Atau orang yang butuh kita dekati agar ada masalah-masalah lain yang kita inginkan darinya. Nah, kita itu menimbang banyak hal dari situ. Contoh yang Anda katakan tadi, yang antum katakan tadi, punya harta zakat, tidak memberikan hartanya kepada saudaranya, padahal itu adalah saudara. Alasannya karena dia nggak sholat. Dia itu jadi nggak sholat. Kalau Anda lihat kok malah kebalik. Ini malah kebalik. Bagaimana bentuk kebaliknya? Antum itu ya akhi, kalau banyak berbuat baik kepada saudara, tetap berbuat baik, ya ini berbuat baik, maka kaidah syariat itu adalah orang yang dibaiki itu mesti tunduk, mesti manut. Yani almar'u abdu man ahsani ilaih, itu kata berbahasa Arab. Orang itu adalah budak dari orang yang berbuat baik kepadanya.
Maka tatkala kemudian antum itu berusaha untuk berbuat baik, dan baik, maka harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Tapi tatkala kemudian nggak semacam itu, malah menjauh, nggak pernah ngasih, kemudian tiba-tiba kita suruh ngomong-ngomong sholat, ya malah antumnya diusir. Jadi karena gak tahu ngomong, gak tahu berbuat baik, gak tahu ngekei, gak tahu ini, gak tahu itu, ngomongan itu nasihat, sholat, malah nyeneni, diambilkan malahan. Jadi malah akan diusir, malah akan dimusuhi, malah akan diapa. Jadi butuh pendekatan dari hal-hal yang itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp kami di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya yang masuk kepada kami Ustaz. Anda membacakan pertanyaan yang cukup lumayan panjang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, jika Bapak yang sudah meninggal dan ternyata memiliki hutang yang menurut cerita dari saudaranya hutang sejumlah uang sebesar 2,5 juta. Namun uang hutang tersebut didapat dari hasil penjualan emas milik saudara Bapak sebesar 7,25 gram. Jika si anak bermaksud untuk membayar hutang tersebut, apakah si anak membayar sejumlah uang sebesar 2,5 juta ataukah berupa emas seberat 7,25 gram? Jika memang harus membayar dengan emas, bagaimana cara membayar utang tersebut, Ustadz? Apakah dengan mengajak pemberi hutang ke toko emas dan memintanya memilih emas yang diinginkan dengan ketentuan berat 7,25 gram atau cukup dibelikan emas seberat 7,25 gram? Jika emas di toko tidak ada yang memiliki berat sama persis dengan 7,25, apakah boleh membelikan emas dengan berat yang lebih dan untuk lebihnya diniatkan sedekah dari orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertama, barakallahu fikum yang berusaha untuk agar orang tuanya itu bebas dari lilitan utang padahal dia sudah meninggal dunia. Itu pertama, dan itu adalah amal kebaikan. Jadi orang itu akan punya beban di akhirat apabila ada yang ditinggalkan. Apabila ada utang yang dia tinggalkan di dunia padahal dia sudah masuk ke alam akhirat. Itu yang pertama. Adapun berkaitan dengan pertanyaan tadi, Bapak itu utangnya berapa sekian rupiah yang pada waktu itu seandainya dikruskan dengan emas itu berapa tadi? 7,25 gram. 7,25 gram dan utangnya itu berapa tadi? Sekian. 2,5 juta. Jadi sekian gitu ya. Anda katakan, apakah kita bayar pakai angka uang itu ataukah kita bayar pakai apa tadi? Emas. Pakai emas. Ya, pakai emas. Itu sangat tergantung kepada akad awal. Akad dulu tertera transaksi itu akad emas ataukah akad uang. Gitu. Akad emas ataukah akad uang. Jika yang terjadi dulu itu adalah akad emas, jadi mas ini aku utang berapa? Utang berapa gram? Utangnya itu berapa gram? Utang setengah gram, utang 1 gram, utang 10 gram, pokoknya utang itu dalam bentuk emas. Maka nanti nyaurnya itu biasanya ngelunasinya pun pakai patokan emas. Kemarin itu yang utangnya itu 7 gram, maka berarti nanti kembalikan 7 gram, nggak peduli harganya. Nah, adapun yang kedua jadi kalau tadi emas. Adapun kalau yang kedua, akadnya itu adalah akad uang, murni akad uang. Jadi utangnya 10 juta, misalkan begitu ya. Makanya dia kembalikan 10
10 juta. Maka dia itu mengembalikan 10 juta. Saya tergantung pada akadnya. Akadnya dari awal itu bagaimana. Allah. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari seorang yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika sholat di musola sekolah lalu kita memilih tidak mengikuti imam dikarenakan kurang khusyuk sebab bacaan imam terlalu cepat sedangkan kita ingin menikmati sholat Ustaz. Baik, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika sholat di musola sekolah Ustaz? Lalu kita memilih tidak mengikuti imam dikarenakan kurang khusyuk sebab cara bacaan imam terlalu cepat sedangkan kita ingin menikmati sholat Ustaz. Terus jenengan mau sholat di mana? Sebutkan lagi Ustaz. Ini nggak ada keterangan ya? Tidak ada Ustaz. Ala kulin ya akhilai barakallahu fikum. Kalau antum sholat itu ada pilihan, bisa sholat di masjid sebelah kiri, bisa sholat di masjid sebelah kanan, dan jaraknya mirip-mirip. Jaraknya itu mirip-mirip. Kalau dalam kondisi semacam itu maka antum terserah mau sholat di sini atau mau sholat di sana. Kalau kemudian sholat di sini gak enak kabeh, ini mau kemudian mencari tempat yang sesuai, maka lakukanlah yang semacam itu. Jadi kalau memang itu ada pilihan. Masalah zahir dari pertanyaan antum tadi itu kan apa ya? Nggak ada pilihan. Mau nggak mau harus sholat di situ. Jika tidak ada pilihan, mau nggak mau harus sholat di situ. Entah karena faktor perusahaan, pokoknya mau nggak mau harus sholat di situ. Maka dalam kondisi yang semacam itu, para ikhwah, dalam kondisi yang semacam itu, lihat kadarnya imam. Lihat kadarnya imam. Itu cepatnya itu sampai menghilangkan tumakninah atau tidak. Apabila cepatnya itu sampai menghilangkan tumakninah, dalam arti orang itu benar-benar gak bisa. Jadi untuk dia itu karena sampai tidak tumakninah dan itu menjadikan sholatnya gak sah, maka kewajiban antum untuk untuk tidak sholat di situ. Karena imamnya nggak sah dan itu imamnya tidak sah. Tapi kalau kemudian hanya karena cepat, tapi sebenarnya cepat itu masih bisa ditolerir dan artian sholatnya masih dianggap sah dan macam-macam, maka hukum asalnya tetap mengikuti sholatnya mereka. Jangan karena satu kesalahan lalu kita tidak mau sholat berjamaah. Sebagaimana kata para ulama rahimahullah taala, menghadapi hal yang semacam ini, kalau menghadapi pemimpin yang semacam itu, kalau memang dia benar, benarnya dia, benarnya kita. Tapi kalau memang dia salah, maka ya salahnya dia dan bukan termasuk dari kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami melalui pesan WhatsApp kami Ustaz. Pertanyaannya adalah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan izin bertanya, mohon petunjuk dan nasihat bagi istri yang ditinggal suami meninggal dunia untuk selalu dalam ketaatan Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fiik, hamba Allah. Baik. Ya ukhti, hidup itu penuh dengan ujian. Ya, karena memang dunia ini adalah tempat untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian kadang-kadang dengan ujian yang tidak menyenangkan, kadang-kadang dengan ujian yang menyenangkan. Maksudnya ujiannya itu sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Ini wa ilaina turja'un, dan kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah. Kalau memang posisinya itu adalah semacam itu, semacam itu, maka itulah yang terjadi pada anti tadi. Ditinggal wafat oleh suami, lalu kepingin untuk bagaimana tetap berada di atas keistiqomahan, ketaatan pada itu. Jadi nasihatannya yang pertama, jadi dekatkanlah diri dengan sumber kebenaran, sumber hidayah. Dan sumber daya itu majelis ilmu.
majelis ilmu. Karena tempat itu diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dan tempatnya orang-orang baik insya Allah, maka tempat itu akan menjadi satu yang hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik. Perjuangkan untuk tetap teman kita semuanya orang-orang baik. Sehingga apa yang dia bicarakan, yang dia sampaikan, yang dia dengar itu semuanya adalah bentuk kebaikan. Itu semuanya ini adalah bentuk kebaikan karena dia itu selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, bagaimana caranya agar istiqomah? Kalau Anda secara pribadi, kalau sudah tidak ada hal yang menghalangi sekali untuk menikah lagi, segera menikah lagi. Kalau benar-benar tidak ada yang menghalangi, bisa jadi karena ada yang mengalami masih punya bayi kecil gitu, atau ini atau itu atau yang lain, maka itu nggak apa-apa ya, kalau itu menghalangi. Tapi kalau memang jadi tidak ada yang menghalangi itu masalah. Kalau tidak ada, segera cari pasangan baru. Jadi karena dengan kita itu mempunyai pasangan itu lebih ayem, lebih tenteram, menyempurnakan agama kita. Jadi kalau hidup sendiri padahal pernah mempunyai rumah tangga itu berat. Jadi status yang biasa orang nyebut dengan janda itu adalah status yang berat. Maka nasihat anak pertama, dekatkan diri pada sumber ilmu. Yang kedua itu bertemanan dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, jadi kalau memang nggak ada yang menghalangi, segeralah mencari pasangan hidup. Jadi yang kita harapkan pasangan hidup itu bisa jadi untuk membimbing, minimalnya menemani kita dalam berbuat ini kebaikan dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hati manusia itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala, yuqallibuha kaifa yasha. Tergantung Allah bolak-balikkan hati. Makanya nih kalau memang Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, maka itu adalah yang terbaik untuk manusia. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tadarrur, tawallu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita kuat menghadapi hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, izinkan untuk membacakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita pada malam hari ini Ustaz. Ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Numpang tanya, apabila kita mandi besar dan di kuku terkena lem G atau lem besi, apakah sah mandi besarnya Ustaz? Syukron Ustaz. Hukum asal mandi itu ya ukhti, ya akhi, itu wajib an ya'ummal badan. Air itu merata ke seluruh badan tanpa kecuali. Apabila ada bagian dari anggota tubuh yang tidak terkena air, maka maka mandinya itu secara otomatis nggak sah. Tapi tidak sahnya itu perlu dilihat. Maksudnya perlu dilihat di sini adalah yang menjadikan air itu gak masuk ke dalam tubuh itu apa? Sesuatu yang besar atau kecil dikit gitu. Sesuatu yang dikit itu apakah bisa dihindari apa tidak? Jadi cara pribadi anak katakan ini tadi, kalau memang yang terjadi itu adalah kena lem G dan itu bentuknya sedikit. Ini sedikit karena dia itu kemarin barusan ngerjakan itu, kemudian dia butuh lem, adanya itu lem G, lalu dia makan, ternyata lengket atau terkena ketutup sama lem G itu, dan itu dan itu adalah sebentar gitu, maka dan itu adalah cuma dikit gitu, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Itu namanya ma'fun anhu. Ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan apa yang terjadi itu, jadi apa yang terjadi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan tersebut sekaligus merupakan pertanyaan terakhir yang kami bacakan
pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terkhusus kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sabik LC Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dan juga nasihat kepada kita semua. Dan juga bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan, dan jangan lupa untuk membagikan program atau konten yang baik ini kepada sanak saudara Anda agar kebermanfaatan dari program ini bisa diterima oleh khalayak yang banyak. Baik, demikian program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas mohon izin undur diri. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.